أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يجعل سليمان متكبرا، والحمد لله الذي لم يجعل محمدا متمارحا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ومزيدا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini kita bersyukur pada Allah Jalla Jalaluh atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita, yaitu nikmatul iman dan Islam, yang harus senantiasa kita jaga, karena iman dan Islam yang ada pada diri kita tidak menentu kondisinya. Terkadang iman yang ada pada diri kita dikuatkan oleh Allah, demikian juga iman yang ada pada diri kita terkadang menjadi lemah. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah seringkali mengungkapkan, dan ini seringkali juga disampaikan oleh para ulama kita, iman yazidu wa yanqus, iman seorang mukmin itu senantiasa bertambah dan senantiasa berkurang. Namun bertambah dan berkurangnya ada sebab. Diterangkan oleh mereka para ulama kita, yazidu bitta'ah, keimanan yang kemudian Allah anugerahkan kepada kita yang menjadi nikmat terbesar ini akan senantiasa bertambah manakala kita melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi berkurang dan bahkan menjadi hilang dari kita manakala kemudian kita melakukan kemaksiatan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, badiru bi a'mali fitanan. Kita diperintahkan untuk bersegera di dalam melakukan kebaikan, untuk kemudian kita bersemangat berbahu-membahu dalam melakukan amal soleh. Karena kata Nabi SAW, kakita'il laili mudlim, hidup kita ini penuh dengan fitnah, dan fitnah yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ujikan kepada kita sebagai konsekuensi seorang mukmin yang mereka pasti akan diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mereka orang-orang yang mengaku dirinya adalah orang-orang beriman lalu kemudian menyangka mereka tidak akan diuji oleh Allah, maka kata Allah tidak. Maka Rasulullah SAW ingatkan, kakita'il laili mudlim, ujian, cobaan, bahkan ini merupakan imtihanat wal ikhtibarat bagi seorang mukmin, itu seperti penggalan-penggalan malam. Kakita'il laili mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Terkadang kata Nabi SAW, ada di antara manusia yang beriman di pagi harinya adalah orang yang sedang beriman, berada di atas keimanan, bahkan berada di atas ketaatan kepada Allah, wa yumsi kafira, tetapi ke sore harinya dia berubah menjadi orang kafir. Atau sore harinya dia adalah mukminan wa yusbihu kafira,
keesokan harinya berubah menjadi orang kafir. Maka dari sini Rasulullah SAW juga mengingatkan kita dalam hadis yang lainnya, inna qulubal insan baina usbu'aihi min asabi'ir rahman. Sungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuhu kaifa yasha. Yang Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya, dengan masyiahnya, Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Siapapun yang hari ini punya iman, jangan Pak tinggalkan, jangan pernah kita bapak-bapak dan ibu tinggalkan doa ini. Karena Rasulullah SAW saja mengajarkan kepada kita untuk kita terus meminta kepada Allah agar hati kita, agar iman kita senantiasa disabatkan di atas keimanan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini momentum yang mudah-mudahan menjadi mizan hasanah kita, terutama saya berharap demikian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan apa yang kemudian kita kerjakan di siang hari ini menjadi timbangan amal baik kita kelak di sisi Allah yang makbulah, yang diterima di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Siang hari ini insyaallah ta'ala kita dengan segala kefakiran kita dan kebodohan kita semuanya, kita sama-sama ingin membaca dan mempelajari salah satu risalah yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahullah ta'ala, di mana beliau menuliskan tulisan yang sangat bagus, dan ini sebenarnya seringkali dibahas dalam metode pendidikan, dalam pembahasan-pembahasan tentang tarbiyah. Karena memang ini adalah pokok-pokok penting dalam kita mengadakan sebuah pendidikan, baik itu dari sisi orang tua sebagai yang menitipkan anak didiknya atau anak-anaknya kepada penyelenggara pendidikan, yaitu sekolah ataupun pesantren, ataupun para asatidzah, para ustadz, para pendidik yang mereka berada di dalam lingkup penyelenggara pendidikan. Maka risalah ataupun tulisan beliau ini sangat penting untuk dikaji, sangat kemudian penting untuk kita sama-sama pelajari agar kemudian kita menjadi pendidik yang baik, agar menjadi anak atau menjadi orang tua dari wali-wali dari anak-anak kita yang baik, sebagaimana yang nanti insyaallah beliau akan terangkan dalam risalah ini. Risalah ini Pak sebenarnya terurai dengan beberapa poin yang tidak lebih dari 10 kalau tidak salah. Tetapi kalau kita bahas satu persatu dengan detail, saya pikir 1 jam tidak cukup. Maka kita mungkin akan mengambil beberapa poin-poin yang pokok yang mungkin kita ambil intisari dari tulisan beliau. Karena tulisan beliau ini pernah saya daurahkan, itu butuh waktu 1 hari full. Ya, ini butuh waktu 1 hari full. Tapi saya pikir kalau saya hanya mengambil 1 poin lalu kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu masih penasaran nantinya, makanya saya coba untuk terangkan lebih cepat dan lebih singkat, dan mudah-mudahan apa yang nanti kita terangkan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Razak di sini beliau menyebutkan setelah memuji dan bersolawat kepada Nabi kita SAW, tentunya memuji Allah, lalu kemudian bersolawat kepada Nabi kita SAW, beliau menyebutkan fa inna min ahammil wajibat al-jazimah wal amanatil azimah allati yajibu 'alal abdi an ya'taniya biha fi hadhil hayah abna'ahu. Beliau menyebutkan di antara kewajiban yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam dia mengemban amanah adalah amanah anak, Pak. Jadi yang kemudian beliau sampaikan adalah amanah kita kan banyak ya. Ada kemudian diamanahi mungkin hari ini memiliki usaha, memiliki misalkan sawah, diamanahi misalkan kendaraan, diamanahi harta benda dan seterusnya. Tapi yang kemudian ingin beliau singgung di sini adalah amanah Allah kepada kita berupa anak. Ya, amanah berupa anak ini beliau sebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang-orang yang beriman mereka memiliki sifat dasar, memiliki sifat yang harus dimiliki seorang mukmin adalah mereka memperhatikan amanah mereka. Dan para ulama di antaranya Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat itu erat hubungannya dengan amanah anak. Jadi kalau bapak-bapak sekarang mungkin di luar, ibu-ibu mungkin di arisan-arisan ibu-ibu ya, di RT, di tingkat RW terkenal seorang ibu-ibu yang amanah, atau bapak-bapak di level RT dan RW terkenal orang yang amanah ya. Lalu kemudian sama anaknya kok tidak ngurusi, anaknya nonton TV ya dijarne, anaknya kemudian dia nggak belajar ya sak karepe. Maka hakikatnya walaupun orang-orang di sekitar kita memandang kita orang yang amanah, hakikatnya di sisi Allah kita bukan orang amanah. Karena kalau kemudian kita berbicara tentang amanah terbesar seorang yang disebut dengan ayah dan ibu, atau kita sering dengar dengan orang tua, maka amanah terbesar mereka adalah anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa taala bahkan pernah mengancam dan bahkan pernah mengingatkan kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah ingatkan ada amanah yang kalian tahu. Apa? Amanah anak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, yahubu liman yasha'u inasan wa yahubu liman yasha'u dhukur. Kita itu diberikan anak yang hari ini kita asuh, yang hari ini kita urusi, yang hari ini kita sekolahkan, kita pesantrenkan, itu adalah murni amanah dari Allah. Apa bahasanya Allah dalam ayat ini? Yahubu liman yasha'u inatha wa dhukura, atau wa yahubu liman yasha'u dhukura. Jadi Allah yang memberikan kita amanah berupa anak perempuan maupun anak laki-laki. Jadi anak kita perempuan, anak kita laki-laki itu memang murni amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin hari ini pembicaraan para ilmuwan kedokteran, terutama dalam bidang kedokteran kandungan, mungkin kalau perempuan itu bisa dibuat kalau begini. Tetapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, Allah lah yang menganugerahkan laki-laki dan perempuan. Ada sebagian orang tua subhanallah 10 anaknya perempuan semua. Ada bahkan keluarga saya 7 anaknya perempuan semua. Temen ada satu lagi pengen anak perempuan, brojole laki-laki terus. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita laki-laki ataupun perempuan. Maka kalau kita berbicara tentang amanah, berbicara tentang bagaimana orang tua sekarang memiliki amanah, maka kita harus berbicara terlebih dahulu amanah terbesar kita, yaitu amanah terkait anak-anak kita. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyapa orang tua untuk mereka selamat dari api neraka, maka apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Terus apa singkatannya atau terusannya ayat ini? Wa ahlikum nar. Jadi kita memang disuruh selamat dari api neraka dan juga disuruh menyelamatkan istri dan anak-anak kita. Keluarga kita ini adalah amanah besar yang kemudian Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk semua mukmin memperhatikan amanah tersebut. Wa sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Hadis ini masyhur. Hadis ini bahkan mungkin sebagian kita sudah hafal gelotok di luar kepala. Setiap kita itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan dalam hadis ini Nabi SAW merinci orang tua bertanggung jawab atas untuk anak-anaknya. Pembantu saja punya tanggung jawab, apalagi orang tua. Maka ini adalah hal yang penting untuk kita senantiasa perhatikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala menyebutkan faqauluhu mas'ulun, dan firman Allah atau sabda Rasulullah SAW yang berkata mas'ulun, sabdanya Nabi SAW maksudnya mas'ulun, tanggung jawab yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban, tadkiru bisu'alillah, maka ini adalah apa? Peringatan bahwa kelak orang tua itu pak ditakoni, orang tua itu akan ditanya di hari kiamat. Jadi kalau ada amanah yang kemudian nantinya akan dipertanggungjawabkan, itu konotasinya adalah hubungannya dengan nanti dalam kehidupan akhirat kita. Mungkin sebagian kita yang tidak ngurusi anaknya hari ini tidak ditanya, sama mertuanya aja nggak ditanya. Kadang kalau kita melihat ada seorang suami istri yang bawa anaknya, yang tidak punya perhatian terhadap pendidikan anaknya, paling orang tuanya cuma takon, Masya Allah anakmu lemu-lemu ya nang. Cukup. Mertua kadang-kadang punya perhatian dalam masalah dohiriyah saja, karena memang pertanyaan-pertanyaan yang hubungannya dengan amanah anak, yang hubungannya dengan pendidikan, dengan kesolehan mereka, kebaikan akhlak mereka, itu tidak banyak ditanyakan di dunia. Kapan itu akan ditanyakan secara detail oleh Allah? Tentu di hari kiamat. Maka Pak, kita sekarang bukan sedang membahas tentang berhasilnya kita pada kehidupan dunia, tetapi tentunya daraini, tentu dunia dan akhirat. Berarti kalau kita sedang membahas tentang amanah anak itu, berarti tujuannya bukan untuk dilihat oleh tetangga, oleh mertua, oleh orang tua kita ataupun saudara-saudara kita bahwa kita berhasil untuk mendidik anak kita saja, tidak, tetapi lebih kepada mas'uliyah kita nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, adib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladika. Wahai para orang tua, ajarkanlah kepada anak-anak kalian tentang adab dan akhlak, karena sesungguhnya kalian bertanggung jawab atas anak-anak kalian. Madza adabtahu wa madza 'allamtahu fa innahu atau wa innahu mas'ulun an rabbika wa tawa'iyatika laka. Kata beliau, apa yang kamu ajarkan kepada anakmu? Bapak kadang-kadang kan kalau ngomong sama anak itu kan kasar. Mendidik anak itu kadang-kadang contohkannya itu kadang-kadang gak baik. Itu akan menjadi tanggung jawab di akhirat, Pak. Anak-anak itu loh nyontoh bapaknya. Anak-anak kita itu loh nyontoh ibunya, contoh anak perempuan kita. Kalau istri kita itu atau ibu-ibu nih dipanggil sama suaminya, ibu, bu, jawabnya apa? Sik to Pak, sik masak. Jenengan ngerti apa ora aku sik masak? Rene sok Bu sebentar saya tak ngomong. Engko dhisik. Entar insyaallah entar, sabar. Kuwi anake mesti niru. Kuwi anak wedoke nanti metune iki nek ngomong ya ngono kuwi. Ada yang enggak paham bahasa Jawa? Insya Allah paham nggih? Kalau ibu-ibu nyontohkan ketika dipanggil suaminya dengan bahasa yang kasar seperti itu, maka nanti anak ibu kalaupun di pesantren dipanggil ustate, namanya misalkan putri sini nak, putri sini, ini ustazah mau menjelaskan. Tunggu tau ustazah, ya Allah aku pilih sik ngumbahi. Kalau ngomongnya bahasa Arab, ta'ali, ya putri ta'ali. Ba'den ustazah, ba'den ana fi syughul. Itu pasti begitu. Kenapa? Yang dia contoh di rumah ibunya. Maka ini penting untuk diperhatikan. Karena semua kita nanti akan menjadi orang-orang yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falillahi subhanahu wa ta'ala
kama awsal abna bibiri abaihim wa wujubil ihsani ilaihim biqaulihi wa wassaynal insana biwalidayhi husna faqad awsal aba bil abna'i aidha. Beliau menyebutkan Allah itu Pak, di antara bentuk keadilannya, Allah itu perintahkan anak-anak kita untuk bakti sama wong tua. Allah di antara bentuk keadilannya memerintahkan anak-anak kita untuk bakti sama orang tuanya. Bahkan Allah menyebutkan dalam ayat yang lainnya, fala taqul lahuma uffin. Weh anak-anak, kowe aja wani-wani, kamu jangan berani-berani mengatakan kepada orang tuamu kalimat penolakan, bahkan di level tertendah, bahkan di level yang paling rendah. Nak, sini nak, tunggu toh bu, itu gak boleh. Iya bu, sebentar, itu yang benar. Kalau menolak, nanti toh bu, gak boleh. Allah mengancam untuk anak-anak kita agar mereka tidak pernah melakukan kedurhakaan kepada kita selaku orang tua. Tetapi beliau Syekh Abdul Razak mengingatkan, demikian pula ketika Allah perintahkan anak-anak kita untuk bakti kepada kita, kita pun diperintahkan untuk mendidik mereka, bertanggung jawab atas mereka. Jadi jangan pernah kita itu saling saling bahasa niki apa ya, hak-hake dielu-elukan. Hakku kan wong tua, kowe kudu ngormati aku le. Anakku wedok, kowe kudu manut karo aku. Anakku, kowe kudu manut karo aku. Bukan itu Pak. Kalau mungkin ada di antara kita menemukan anak-anak kita kok durhaka, yang perlu kemudian kita introspeksi apa? Yang kita kemudian harus salahkan siapa? Gurune disalahke, tonggone disalahke, kanca-kancane disalahke, opo kita sebagai orang tua yang kita salahkan? Yang benar adalah yang terakhir. Kita wong tua dulu sing mulai menyalahkan diri kita sendiri. Ki anakku kok ngeweng yo, anakku kok nakal, mungkin saya ini kurang bener didiknya. Wis bener Pak, itu baru orang tua. Kebanyakan wong tua kan enggak, anaknya nakal sih disalahke, kowe jodolan karo tanggamu kuwi, kowe emang beleng kowe. Padahal yo neng jowo ki sing ngejak yo anake dhewe malah. Anaknya nakal di pesantren langsung disalahkan pesantren. Ini pesantren enggak bener ini. Di pesantren isine koncone anak-anakku beling-beling, akhirnya anakku melu beling, melu nakal-nakalan. Enggak boleh Pak. Kenapa? Karena Allah akan menanyakan diri kita terlebih dahulu sebelum mereka, anak-anak kita, ditanya tentang kebaktian mereka kepada orang tua. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu hakikatnya terlahir dalam keadaan fitrah, putih. Ada Pak, jenengan ketemu seorang ibu-ibu yang melahirkan anaknya langsung tiba-tiba ngaji Al-Fatihah? Ada? Nggak ada. Atau brojol langsung ikut bapaknya melu bisnis bapaknya? Ada? Nggak ada. Semua terlahir dalam keadaan mereka menangis dan tidak bisa apa-apa. Makanya Rasulullah SAW ingatkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu terlahir dalam keadaan fitrah, putih, bersih. Mereka tidak tahu apa-apa. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, kata Nabi SAW.
hanya saja bapaknya yang menjadikan orang ini menjadi Yahudi, bisa saja menjadi Nasrani, bisa saja menjadi seorang Majusi. Maka orang tua yang hari ini mendapatkan anak kok pecicilan, ojo nyalahke wong liya. Coba Pak introspeksi, dulu tuh ngapain aja bapak-bapak dan ibu ini? Dan kebanyakan nih, ya mudah-mudahan di pesantren ini enggak ya. Kebanyakan anak-anak disekolahkan di pesantren ini memang kebanyakan basicnya bedut Pak. Pinter, sekolahnya umum, SMA favorit, SMP favorit, bedut mondok. Tak carikan nanti di Gunung Pati. Termasuk aku korbannya mbiyen jadi. Dulu kata abah saya, aku mbiyen paling beling akhirnya di pondok kita. Tapi alhamdulillah dengan nikmat beling itu ternyata akhirnya dapat ilmu. Tapi sekarang mindset para orang tua sudah berubah. Begitu anaknya pinter, ayo hafal Quran. Anaknya pinter, ayo kamu cerdas nak, kamu punya bekal, hafalkan hadis. Itu sudah bagus. Tapi memang zaman biyen 20 tahun yang lalu itu memang cara berpikirnya wong tua ki kabeh sing arane wong pinter ya kudu dadi dokter. Harus jadi ini, harus jadi ini. Pondok nanti nomor 10. Ya. Tapi alhamdulillah bapak-bapak mudah-mudahan yang mondokkan anaknya, mudah-mudahan ini sudah meluruskan niat, yaitu menginginkan anaknya untuk menjadi anak-anak soleh dan soleha. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau, ya saya singkat-singkat agar cukup waktunya, wali ahammiyati hadhil amanah. Dan kata beliau, di antara hal yang penting untuk kita perhatikan terkait amanah ini, beliau di sini menyebutkan adkuruhuna ahammur raqais. Beliau akan menyebutkan beberapa pilar penting dalam kita mendidik anak kita. Ya. Yang pertama, langsung saja kita singkat. Yang pertama kata beliau, untuk kemudian kita bisa mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, langkah pertama, ini terlebih khusus untuk bapak-bapak. Langkah pertama agar kita bisa mendapatkan keturunan yang baik, yang soleh dan solehah, ikhtiyaruz zaujati salihah, yaitu memilih istri yang solehah. Ustadz lah aku wis duwe istri mosok luru meneh? Bukan, maksudnya kalau sekarang sudah punya istri, istrinya berarti sekarang harus mulai memandang dirinya. Aku sudah solehah atau belum ya Pak? Saya sudah solehah belum ya Bi? Kalau belum harusnya hari ini ibu-ibu jadi wanita solehah. Tapi ini dimensi yang luas, mungkin lebih kepada apa? Kalaupun sekarang kita mungkin ya belum menikah, anak-anak muda nih, ustaz-ustaz muda nih yang masih pengabdian, mulai nih kita lihat nih ya, bahwa pilar terpenting adalah memang istri yang solehah. Kenapa sih harus istri yang solehah? Kenapa sih harus kemudian anak itu punya ibu yang solehah? Beliau menyebutkan, kata beliau, inna min awwalir raqais fi tarbiyatil ikhtiyari zaujati salihah wa hadha yakunu qabla an turzaku bil aulad fa alayka an tajtahida fi ikhtiyari zaujatin ma'rufatin bi istiqamati was salati wat taqwa. Sebelum kita itu nanti punya anak, luru bojone, cari istrinya yang memang harus solehah terlebih dahulu sebelum kita nanti dianugerahkan anak-anak. Li'annaha satakunu aunan laka ala tarbiyatihim, karena wanita soleha atau calon ibu yang soleha itu akan banyak membantu kita di dalam mendidik anak-anak kita nanti. Cobalah bandingkan Pak, ibu-ibu yang suka nontonnya sinetron, nganggo daster, sikile munggah neng meja, megang remote yang satu megang cemilan. Kira-kira ki nanti anak ini dadine apa Pak? Ya mirip-mirip kayak ibuke kuwi, senenge ndelok TV, senenge ndelok kartun, senenge ndelok film-film Korea karena modele melu ibune. Nah, ibu-ibu jangan tersinggung, Bu. Nggih mboten, Bu? Memang begitu nyata dan realita terjadi di masyarakat kita. Tapi kalau ibunya itu habis maghrib semua kondisi rumahnya tenang,
dia baca Al-Quran, anak-anaknya ayo dibuka Iqra'nya yang masih Iqra', Al-Qurannya anak, kamu kemarin diajarkan apa di SD-mu, murojaah surat An-Naba, ayo ibu bantu. Kira-kira gimana Pak? Anaknya insya Allah akan menjadi anak yang soleh ataupun soleha. Tapi kalau ibu wis penting anak wis ora urusan, wis mono wis mondok wis sekolah, penting aku bar maghrib nonton sinetron. Dedine yo paling yo ngono kuwi. Tapi kalau wanita-wanita soleha itu akan banyak membantu kita di dalam kemudian mewujudkan anak yang soleh dan soleha. Kata beliau, wa hatta law lam tu'ini zaujah as-salihah fi tarbiyatil abna fa innaha lan takunu dararan 'alaihim fi dinihim wa akhlaqihim. Sampai pun Pak, ada wanita soleha itu rak pinter Pak. Ada kan wanita soleha rak pinter, ada nggak? Ada banyak. Wanita soleha rak pinter ini maksudnya pripun Pak? Wanita ini taat suaminya, rajin ibadahnya, tapi nek kon ngajari Quran rak iso memang. Memang iso maca Quran, tapi ora iso ngajari, ora pinter memang. Apa meneh anak ibu iki bahasa Arabe maktabun ki apa to? Aku mboten ngertos ele, coba takok ya Google apa coba dibuka. Ada Pak. Wanita soleha itu kadang ora pinter. Memang bukan mondok, wanita soleha ini bukan juga anak pesantren, sehingga dia tidak pinter. Tapi kata beliau, walaupun dia itu tidak bisa mengajarkan anaknya berupa Quran, hadis, tafsir, usul fikih, waduh ngeri maneh kuwi. Tetapi kata beliau minimalnya tidak menjadi mudarat bagi anak kita. Minimalnya wanita soleha itu tidak menjadi mudarat. Ibu-ibu nih makanya. Ibu-ibu ada nggak ini Ustaz? Ada di atas. Bu, jenengan memang hari ini tidak dituntut untuk menjadi ustazah. Tetapi paling tidak ibu-ibu jadi contoh buat anak-anak panjenengan. Jadilah contoh yang baik, karena minimalnya wanita soleha itu kalaupun tidak bisa mengajarkan kepada anak-anaknya ilmu-ilmu agama, minimalnya tidak menjadi mudarat bagi mereka terkait tentang akhlak dan perilakunya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walihada jaa hathu min nabiyina al-karim alaihi salatu wassalam ala ikhtiyaril mar'ah dzatad din. Maka di sini kata beliau ada satu hadis yang Rasulullah SAW menasihatkan untuk kita mencari wanita-wanita solehah yang memiliki agama. Kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha. Biasanya wong tertarik karo wong perempuan atau laki-laki tertarik sama perempuan itu karena 4 hal kata Nabi SAW. Yang pertama karena hartanya. Ada sebagian bapak-bapak itu atau mas-mas itu kalau ditanya, kamu kok milih wanita itu kenapa? Sugih Ustaz. Lah kenapa? Aku mau ngangkat derajatku, aku dimbik payah wae urepe. Melarat terus, makanya aku mau cari istri yang sugih. Ada, enggak apa-apa itu biasa. Ada yang senyum-senyum bapak-bapak mungkin ngerasa aku mbiyen melarat saiki nikah karo bojoku kan yang sugih dadi aku saiki sugih ya ora masalah. Itu tidak dilarang dalam agama asalkan yo gelem. Aja mau paksa. Datang ke orang kaya Pak aku melarat aku pengen kayak anakmu. Ora Mas, sing liyane wae mulih ngono. Maksa yo enggak boleh, tapi kalau jenengan memang orang yang kemudian diterima ya enggak apa-apa wong nikah itu kan aqdun syar'i yaqtadi husnul istimta' baina zaujain. Ya, kalau kita belajar fikih nanti ada kaidahnya. Yang penting kita sudah ada maharnya. Kita maharnya misalkan orang kayanya minta 2 miliar ada Pak, subhanallah. Ini cerita bagus. Ada seorang mas-mas di daerah Jawa Timur pengen ngelamar anaknya orang kaya. Padahal dia mohon maaf dia orang miskin. Jangankan kok 2 miliar Pak. 2 juta saja dia ngos-ngosan. Tapi dia apa? Saya mau ngelamar dia karena dia modalnya tampan memang. Tampan tapi pemberani. Ana wong sing ganteng tapi enggak pemberani, Pak. Ini orang tampan pemberani. Masuk ke orang tuanya, saya mau lamar anak bapak. Oh, nanti anaknya fulan ya? Iya.
Iya Pak, saya anaknya fulan begini. Taib. Anak-anak insya Allah mau sama ente, tapi minta maharnya 2 miliar. Siap, anak siap Pak. Padahal randu duit. Siap, saya 2 miliar siap, tapi saya hutang dulu. Lah bener ini terjadi. Jadi 2 miliar utang. Makanya bapak pernah nggak menyaksikan akad nikah halan gitu? Dibayar tunai sama tidak dibayar tunai. Seringnya kita kan dibayar tunai. Karena apa? Maharnya cuma seperangkat alat sholat. Kalau orang Arab itu Pak, maharnya bisa 1 miliar, 2 miliar, 100 unta, 50 unta. Makanya kita ini kalau kemudian ke Arab rak payu. Nggih bener, rak payu Pak. Lan jaluk mahare kebanyakan. Saya pernah ditawari janda anak 2 orang Suria, minta maharnya 110 juta, tak hitung dulu. Waktu itu mintanya uang Turki, saya bilang saya hitung dulu sebentar, tak hitung 110 juta. Waduh Indonesia untuk papat iki. Hah? Nggih Pak bener iki. Ini cerita mosok Ustaz Pak ngapusi. Bener. Saya ditawari Ustaz Hamzah fadhal ada fi yani ahad armalah turid tatazawwad bika kata-kata. Saya bilang, "Taib khair, minta maharnya berapa?" Dia sebutin, lah hitung pakai kalkulator, subhanallah 110 juta. Terus anak tanya, tiket pesawat anak ke sana, nanti dia ke sini dan seterusnya gimana? Oh, antum sendiri Ustaz. Tak hitung lagi, tak lihat harga tiket. Waduh, 40 juta ini. Belum lagi dia minta apa? Ada acaranya sendiri. Acaranya itu 50 juta. Wes rak sido aku saya bilang. Ya? Enggak jadi. Ya? Maka Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diperhatikan bahwa wanita itu terkadang dinikahi karena hartanya. Wali hasabiha, juga karena nasabnya. Ya? Seperti misalkan Rasulullah SAW ketika Ali bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib mencari istri karena apanya Pak? Karena nasabnya. Nasabnya Fatimah Az-Zahra, anak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Fatimah Az-Zahra itu bukan seorang yang kaya, kan anaknya Nabi, hidupnya pas-pasan. Padahal anak-anak sahabat yang lain banyak gak yang mau sama Ali bin Abi Thalib? Banyak. Tapi subhanallah, karena memang terkadang ada wanita-wanita dinikahi karena nasabnya. Kemudian apa? Yang ini yang biasa umum terjadi di masyarakat kita. Wali jamaliha, karena ayune, karena cantiknya. Berapa banyak para suami tertipu dengan kecantikan. Cantik jelita, masya Allah, dinikahi bar nikah seminggu ayune hilang kabeh. Kenapa Pak? Karena ternyata akhlaknya tidak baik. Masa manggil suaminya namanya Ali, "Li, ono tamu gili." Waduh, ayune hilang Pak. Wanita itu kadang-kadang perlu diketahui, anti ibu-ibu, cantik itu bukan karena cuman wajah Bu, tapi cantik itu adalah apa? Akhlak dan perilaku panjenengan. Cobalah tanya yang biasa pengalaman sudah punya istri yang cantik-cantik kemudian akhlaknya jelek, pasti di rumah nggak betah. Ya, makanya Nabi SAW menyebutkan 3 kriteria wanita yang biasanya menjadi penarik para laki-laki. Dinikahi itu karena tadi, karena kayanya, karena nasabnya, karena cantiknya. Dan yang keempat, karena walidiniha, karena agamanya. Dan Nabi SAW menyebutkan fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka nikahilah perempuan yang memiliki agama, maka kamu akan beruntung. Tapi kalau bapak-bapak mau bahas tentang hadis ini lebih detail, ini pembahasannya beda lagi nanti Pak. Kita karena pembahasannya tentang tarbiyah abna, kita singkat saja. Ini adalah poin yang pertama. Berarti pengambilan intisarinya bagaimana Ustadz? Intinya kalau panjenengan sekarang sudah punya istri, ya rasah luru meneh. Beda meneh nek jenengan mampu, beda ya. Tapi kalau sudah punya istri, bagaimana kok harus mencari istri yang solehah? Ya berarti kerjasamalah jenengan sama ibu-ibu ya, sama istrinya, untuk istri jenengan kemudian mengupgrade keilmuan, mengupgrade akhlak agar kemudian menjadi istri yang soleha. Karena pengaruhnya sangat besar bagi anak-anak kita. Kemudian yang kedua,
Di antara hal yang penting dalam kemudian kita mendidik anak-anak agar kemudian Allah menganugerahkan anak-anak kita soleh dan soleha adalah ad-du'a, yaitu doa. Jadi doa itu memang silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Apa kata beliau? Ad-du'a lil abna, doa untuk anak-anak mereka ini penting. Bahkan kata beliau, wa hadha du'a yakunu qabla maji'ihim wa ba'da. Doa itu bukan hanya kalau pada saat kita sudah punya anak saja. Yang belum punya anak pun disuruh untuk doa. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi habli minas salihin. Padahal waktu itu beliau belum dianugerahkan anak yang bernama Ismail. Tapi sudah terus memanjatkan doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Karena memang doa itu sebelum dan sesudah ketika kita diberikan dan dianugerahkan oleh Allah anak keturunan. Juga doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim yang lainnya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi diperintahkan kita setelah punya anak ya doakan terus, ya Allah mudah-mudahan anakku jadi anak-anak yang soleh soleha, yang mereka senantiasa menegakkan sholat ya Allah anakku sekarang mondok ya Allah mudah-mudahan di sana ketemu teman-teman yang baik. Pak, di pesantren itu anak-anak kita macam-macam Pak. Ada yang subhanallah seneng ini masjid, yang lain main bola di masjid aja. Ada yang subhanallah begitu waktu istirahat baru bunyi tet istirahat wis ceklan bal, wis main bola, macam-macam anak kita. Maka sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang terus intens mendoakan anak-anaknya. Karena kita spekulasi, kita nggak tahu anak kita akan bergaul kepada siapa di pesantren, akan bersama siapa teman akrabnya juga kita nggak tahu. Kita mungkin ketika jenguk anak kita bisa nasihatin, nek dolan karo wong sing apik-apik ya nak. Tapi karena anak jenengan kadang-kadang memang gelitis, jenengan paham gelitis. Saya orang Kalongan ini bahasanya lucu. Gelitis ki Mas Tepe. Dolan terus senenge dolan, belajar males senenge dolan. Ya walaupun sudah dinasihati tetap wae luru koncone sing status spesies. Sing senenge bal-balan yuk malu bal-balan ngono. Makanya jangan lupa orang tua itu banyak berdoa. Minta kepada Allah dijaga anak-anak kita. Nah, ini yang penting harus diperhatikan sebagai orang tua. Jadi kalau di rumah itu ya jangan pernah lupakan anak-anak kita. Bukan dengan cara nelpon Ustadz ki anakku si opo ya jam semene, enggak usah. Cukup kita berdoa kepada Allah sebaik-baik penjagaan darinya. Karena kalau Ustadz ini paling diteleponi, contoh ya Ustadz, anakku lagi apa? Oh lagi ini. Tapi Ustadznya begitu sudah selesai jam kerjanya, dia pulang ke rumah ya wis lali Pak, ngurusi anaknya dhewe. Bener iku. Ustadz saya dulu di pesantren ya waktu kemudian ketemu saya ya nasihatin saya, yang bimbing saya. Nek wis mulai nang omahe ya aku iso melompat tembok. Kabur dari pesantren. Bisa. Makanya sebaik-baik yang namanya penjagaan adalah penjagaan Allah. Makanya orang tua harus punya kepentingan untuk dia terus mendoakan anak-anaknya. Nah, ini penting sekali. Kemudian ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dari jalan Abu Hurairah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, di mana kata Nabi SAW, ini kabar gembira buat kita para orang tua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala melewati lisan nabinya SAW, di mana beliau mengatakan, Thalathun da'watin mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 doa
yang doa tersebut mustajab dan tidak ada keraguan mustajabahnya di masalah doa ini. Apa kata Nabi SAW? Dakwatul walid, yaitu doanya orang tua. Pak, doanya orang tua itu mustajab. Baik itu doa yang baik ataupun doa yang buruk. Ingat di sini, hati-hati nih poinnya. Orang tua kuwi nek wong Jawa ngomong, ada yang nggak paham nanti tolong tanya yang sebelahnya. Nek wong Jawa ngomong, omongane wong tua kuwi mandi. Omongan orang tua itu mandi. Maksudnya apa? Kalau dia ngomong itu seperti doa, maka doanya itu mustajab. Anake nakal, baline maghrib langsung ngomong anak setan. Jadi anak setan beneran. Bener. Omongane wong tua ki mandi, Pak. Hati-hati. Pernah di kejadian di kampung saya, sore-sore kita lagi gerumungan ning ngarep ngomah, ada anak muda naik motor. Suara motornya itu rong. Bapak-bapak yang sedang gerumungan ning ngarep semuanya diem karena wedi iki jojo anakku kan gitu. Meneng kabeh. Ada bapak-bapak ngomong ini, kuwi mesti anak setan ngomong ngono bapak-bapak iki. Ki mesti anak setan. Begitu motornya wis aduh, sudah jalan jauh, pulang lagi motornya itu suaranya keras lagi, rong, mendekat ke kita. Begitu masuk ternyata anaknya yang ngomong tadi. Paham jenengan, Pak? Loh, ternyata anakku mau tak omongnya anak setan. Bener. Omongane wong tua kuwi mandi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu harus hati-hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun da'watin mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 doa yang langsung terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doanya orang tua untuk anak mereka. Makanya beliau Syekh Abdul Razak mengingatkan wa mimma yanbaghi tanbihu alaihi fi hadzal maqami aidan, maka hal yang harus diperhatikan dalam masalah ini juga adalah annahu alal walidaini ay yahdharu minad du'ai ala auladihima bisyarri. Untuk orang tua itu jangan pernah ngucap yang elek kepada anak-anaknya. Bisa jadi itu mandi, Pak. Bocah kon ngerjakke PRW angel. Kowe nek ngene terus dadi setan, dadi wong beler, dadi bener. Hati-hati, sejelek-jelek anak kita hari ini, Pak, terus doakan. Sejelek-jelek anak kita ngomong sing bagus, nang, sing bener nang. Kowe dadi wong sing bener nang. Nang jadi anak soleh nang. No, kamu jadi anak yang baik, nak. Omongan kita ini doa, Pak, maka harus hati-hati. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih dari riwayat Muslim, di mana beliau mengingatkan la tad'u ala anfusikum, jangan kalian doakan untuk diri kalian keburukan. Kadang ada orang di antara kita begini, aku ki memang jatahe memang takdir iki melarat tok. Kuwi melarat tenanan kuwi. Enggak boleh. Walaupun sekarang kita sedang susah, ya Allah mudah-mudahan aku insya Allah nanti akan sukses suatu ketika. Itu bagus. Jangan pesimis. Pak, ayo kita mulai belajar Al-Quran. Aku ki memang dilahirke isone macane hana caraka, Ustaz. Nek Al-Quran ki angel tenanan. Karena ini adalah doa keburukan untuk dirinya sendiri enggak boleh. Wala tatu ala auladikum, jangan juga kalian mendoakan buruk atas anak-anak kalian, kata Nabi SAW. Karena enggak boleh kita mendoakan buruk untuk anak-anak kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Begitulah kehidupan manusia, terkadang terburu-buru dalam berdoa. Doa iki kan kudune kan ya sing apik-apik nggih mboten, Mbak. Doa itu kan harusnya untuk yang bagus,
bagus. Tapi kadang-kadang ucapan kita, doa kita yang buruk-buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kana al insanu ajula. Manusia itu kadang-kadang buru-buru kalau ngomong. Jadi kita harus sabar. Ada Pak, kadang anak itu, saya punya teman Pak, di pesantren 6 tahun, dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus sampai dia selesai kelas 6. Bahkan pernah ini juga nggak naik kelas gara-gara tambeng, gara-gara nakal, gara-gara nggak mau belajar, gara-gara memang pengen keluar. Ada, subhanallah, sampai lulus saja itu masih beler. Naik Gunung Merapi waktu itu tahun 2006 kalau nggak salah, naik Gunung Merapi. Ada orang-orang dari Rusia, bule-bule itu dijak ngomong karena dia ngomong bahasa Inggris pinter. Diajak ngomong, what are you? Anak pondok. Tapi subhanallah, Allah ingatkan Pak, kakinya ini masuk ke dalam Pak. Ke dalam mana? Ke dalam, kan di pernah naik gunung ya jenengan nih. Di Gunung Merapi itu di atas di puncak Garuda itu kan ada, bawahnya itu kan lahar kawah itu kan, terus di pinggirnya itu ada tanah yang agak ada longsornya, kakinya itu masuk satu, langsung di sini beret semua, langsung ditarik, langsung dia istighfar, astagfirullah ya Allah, apa ini karena saya dosa. Akhirnya setelah kejadian itu berubah, sekarang jadi ustadz, masya Allah, soleh sekarang, hati-hati, omongannya terjaga, subhanallah. Jadi belum tentu ketika anak kita beler itu kemudian nanti beler terus, belum tentu. Kejadian nyata yang lain ada apa? Dari kelas 1 sampai kelas 6 ranking 1 terus. Bahkan pernah di sekolah atau di pesantren kita itu dulu ada namanya Tolib Misali, santri teladan. Dia dapat Pak, lulus terbaik. Begitu 3 tahun kita nggak ketemu, setelah kita mau selesai kuliah ada reuni, ketemu sudah berubah 180 derajat. Yang dulunya pakai peci, sholatnya rajin, azan masih ngeliat HP, sudah nggak perhatian lagi terhadap sunnah, omongannya sudah mulai jelek. Lihat Pak, ini menunjukkan pelajaran bagi kita bahwa orang tua jangan buru-buru. Kalau kita mungkin melihat anak kita sekarang belum baik, terus doakan agar anak kita baik. Kalaupun kita melihat anak kita sudah baik, jangan bangga, karena hati manusia di antara 2 jari, di antara jari-jari Allah yang Allah bisa saja bolak-balikkan hati manusia. Maka terus gunakan doa kita kebaikan untuk anak-anak kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pilar yang lainnya, kita juga harus memilih nama untuk anak-anak kita dengan nama yang baik. Saya pernah punya murid di Makassar, namanya Abdu Tarsan, hambanya Tarsan. Namanya juga, ini mudah-mudahan Tarsan dengar, mudah-mudahan ini Ustadz ngomong ya Tarsan ya, mudah-mudahan ini nggak apa-apa untuk pelajaran, karena memang anaknya sekarang namanya sudah dirubah menjadi Abdullah Tarsan. Mungkin bapaknya mbien seneng nonton film Tarsan, jadi anaknya dikai aran namanya Abdu Tarsan, hambanya Tarsan, tapi namanya wong nggak ngerti makna, jadi namanya Abdu Tarsan. Makanya dulu sama teman saya Ustadz Hadi diganti namanya Abdu Tarsan. Antum namanya mulai ganti ya, artinya nama secara hijrah. Ya, nama aktenya mungkin harus diurus dulu, tapi kalau waktu itu kita mulai sudah memang ganti di sekolah, namanya sudah langsung kita ganti namanya Abdullah Tarsan. Ini penting Pak, karena apa? Nama itu adalah doa. Ada anak kita yang kemudian namanya misalkan Alexander, maka cara berpikir dan kiblatnya dia nanti akan penasaran dengan siapa sih Alexander kuwi, siapa sih Jonathan kuwi, siapa to, Sakeus kuwi siapa to, kan gitu. Tapi kalau dia namanya Khalid, namanya Usama, namanya Al-Qoqo, namanya Hamzah, namanya Ali, namanya Abu Bakar, namanya Umar, dia akan melihat sejarah siapa sih orang-orang itu. Dan ketika mereka mempelajari sejarahnya orang-orang tersebut, pasti mereka akan mendapatkan kebaikan. Ya, tidaklah laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Karena memang kisahnya orang-orang soleh dahulu pasti akan menjadi pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang mau
berpikir. Ini penting, Pak. Seperti ketika kita menamakan anak kita Abdullah, hamba Allah, maka anak itu diberikan sebuah pemahaman, nak, kamu itu adalah hambanya Allah, maka hidupmu itu untuk nyembah kepada Allah. Nah, ini diantara hal yang penting dalam kita berupaya untuk mendapatkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Kemudian poin yang selanjutnya adalah al-adl. Harus orang tua itu punya sikap yang adil terhadap anak-anaknya. Beliau menyebutkan inna min raqaisil azimah fi tarbiyatil abna, di antara pilar penting dalam mendidik anak adalah apa? Al-adla bainahum, yaitu bersikap adil di tengah-tengah anak-anak kita. Ada di antara kita yang mungkin punya anak lebih dari satu. Sikap kita terkait tentang pembagian, pemberian dan seterusnya pun harus adil. Kalaupun punya satu, anak kita cuma satu pun harus adil. Adil dalam perspektif apa? Adil dalam perspektif dalam memperlakukan mereka. Banyak adil ini bisa berhubungannya dengan masalah pendidikan, hubungannya dalam masalah pemberian dan seterusnya, harus bersikap adil. Kenapa? Karena kalau orang tua itu sudah bersikap adil kepada anak-anaknya, maka anaknya insyaallah ta'ala akan menjadi orang yang tertanam di dalam hatinya sikap atau sifat keadilan. Rasulullah SAW pernah disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, di mana ada seorang orang tua yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk kemudian meminta Nabi Muhammad menjadi saksi pemberian tanah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kata Nabi SAW, a'taita sa'ir waladika mithla hadha, apakah kamu memberi sebidang tanah sebagaimana kamu beri kepada anakmu yang ini? Anak-anakmu yang lain kamu kasih enggak? Kata Nabi SAW. Kata orang ini, kata sahabat ini, la, aku tidak memberi mereka kecuali anakku yang ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum, takutlah kamu kepada Allah dan berbuatlah adil di tengah-tengah anak kalian. Jadi kalau mau ngasih ya harus yang adil. Paham ya? Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pilar yang penting lainnya adalah ar-rifqu war-rahmah. Orang tua harus punya sifat lembut dan kasih sayang. Jadi orang tua itu jangan kasar. Jadi pendidik itu jangan kasar. Nih Ustadz juga harus diperhatikan. Kalau kita jadi pendidik jangan kasar. Harus punya sifat dasarnya apa? Lembut dan penuh kasih sayang. Walaupun lembut dan kasih sayang itu ora kudu blenyek. Paham blenyek, Pak? Maksudnya anake nakal, pecicilan cuma ngono tok ya ora ngono. Maksudnya ya sing tegas gitu, sebagai seorang pendidik tegas. Nah, jangan penekan. Duduk sini. Itu bukan berarti kasar, tapi tegas. Tapi kalau anaknya penekan langsung dipatak nganggo penghapus, itu namanya kasar. Ini harus dibedakan nih, ustadz harus belajar antara kasar dan tegas. Ada lagi subhanallah, anak sudah kelas 2 SMP, ada ustadz yang terlalu memanjakan, bajunya dipakaikan. Ini namanya bukan sayang, bukan rahmat namanya, malah bikin manja. Jadi ini perlu dipelajari. Orang tua juga harus belajar. Kapan anak kita harus kita tegasi, kapan anak kita harus kita peluk, kapan anak kita harus kita nasihati dengan tegas. Itu kan tergantung kondisi. Dan di sini pentingnya kita belajar bagaimana mendidik anak-anak kita. Kenapa demikian? Kita harus memiliki sifat yang lembut dan kasih sayang, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Karena perkara hidup kita itu, Pak, kalau dihiasi dengan kelembutan pasti indah. Sebaliknya kelembutan kalau sudah diambil dari hidup kita, pasti hidup kita itu akan hina. Sidik-sidik teman-teman, sidik-sidik omongannya kasar. Kira-kira hidup kita gimana, Pak? Amburadul. Kayak di hutan, rebutan panganan sampai paten-patenan.
Kan gitu. Kita manusia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat yang rahmat dan kasih sayang kepada sesama. Makanya terlebih kepada anak-anak kita harus mendahulukan sifat tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara contoh yang disebutkan dalam kitab ini oleh Syekh Abdul Razak berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ada satu riwayat yang diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala Hasana ibn Ali. Rasulullah waktu itu pernah mencium kepalanya Hasan ibni Ali, berarti cucu beliau. Wal Aqra ibni Habis, dan sahabat Aqra ibni Habis jalisun indahu. Aqra bin Habis duduk di sebelah Nabi dan menyaksikan Nabi Muhammad sedang mencium cucunya. Faqal, dan Aqra bin Habis ini berkata, innali asyratan minal walad ma qabaltu minhum ahada. Wahai Nabi, aku itu punya 10 anak, tapi dari 10 anak ini enggak pernah saya cium. Ada Pak, bapak-bapak itu senengnya gawe tapi rak seneng ngurusi anaknya. Ada Pak. Nggih mboten Bu? Ada enggak Bu? Ibu-ibu yang di atas ada yang suaminya begitu? Anaknya ngelendot minta digendong wis kono-kono karo ibumu wae. Ada enggak begitu? Kalau ada tolong Pak dirubah Pak. Tolong sikap yang demikian harus dihilangkan dari orang tua. Yang namanya orang tua itu ya kalau anaknya ingin kita mendekat ke kita cium Pak, kita ambil, kita peluk, kita cium, bahkan suruh anak kita mencium kita, sebaliknya kita mencium dia. Karena Rasulullah SAW mencontohkan, beliau ketika melihat cucunya diambil dicium. Beliau dahulu ketika belum hijrah ke Madinah, anak-anak beliau masih kecil dicium Ibrahim, dicium Qasim dan seterusnya. Karena memang ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Aqra bin Habis, seorang sahabat ini mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, aku punya 10 anak, tapi 10 anakku ini enggak pernah saya cium. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqal man la yarham la yurham. Siapa yang enggak punya kasih sayang, siapa yang tidak menyayangi, maka Allah tidak akan sayang kepadanya. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Jadi kalau panjenengan bapak-bapak jenguk anaknya di pesantren, pegang tangannya, pegang kepalanya, dicium jidatnya, nak, semoga kamu jadi anak yang baik ya nak. Gimana nak, belajarnya sampai mana, hafalannya sampai mana, dicium anak-anak kita. Karena ini sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari jalan ummul mukminin Aisyah, jaa Arabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang satu hari orang Badui kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendengar Yahudi atau mendengar orang Badui ini berkata, tuqabbiluna sibyan ya Rasulullah. Ya, engkau mencium anak-anak kecil wahai Nabi, sedangkan kami fama nuqabbiluhum, kami itu di Badui, kami itu di Badia, kami itu di pelosok-pelosok negeri Arab, itu kita jarang sekali mencium anak-anak. Maksudnya wong tua niki jarang mencium anak-anaknya. Faqala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah SAW bersabda, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah, apakah kamu mau Allah mencabut kasih sayang dari dirimu wahai saudaraku yang datang dari Badui tadi. Berarti mencium anak itu ada hubungannya dengan sifat rahmat pada diri kita. Kalau kita memang sayang sama anak kita, cuma ngomong aku ki ora nyium anakku yo biasa, wong aku ki memang ora wong
ngono-ngono, tapi kan aku sayang. Enggak Pak, sayang itu ya harus diungkapkan dengan sikap kita. Kalau kita memang sayang kepada anak kita, selain kita menafkahi ya kita cium anak kita, apalagi anak kita masih kecil. Beda nek wis wong tua, misalnya ada anak-anak sudah SMA sama teman-temannya datang kemudian ngene diciumi ngono kan ya isin kancane kan, karo kancane isin ya enggak apa-apa. Mungkin nanti kalau sudah di dalam rumah dicium enggak apa-apa kan begitu. Tapi kalau anak-anak kita cium Pak. Ya. Ini penting. Kemudian di antara pilar yang lainnya, ini sudah jam 2 lebih ya, kita tambah satu lagi. Sudah berapa tadi Ustaz? Pilar yang lainnya di antaranya kata beliau an-nushu wat tauji. Jadi orang tua kalau pengen nanti punya anak yang soleh dan soleha, orang tua itu harus punya sikap di mana dia itu suka menasehati dan mengarahkan anaknya. Ustadz, saya itu nggak bisa nasihatin anak saya, saya itu bukan ustadz, bukan guru. Ya belajar. Kadang nasihat orang tua itu tidak harus sebaik nasihatnya ustadz yang pakai dalil. Cukup bapak ngomong, nak, kamu jadi anak yang pinter ya nak. Ibu nggak bisa ngomong apa-apa, bapak ini nggak bisa mendidik kamu kecuali tak pondokkan. Yo, kamu di pondok itu cari teman yang baik, jangan lupa belajar, sering berdoa, minta sama Allah. Itu sudah cukup Pak. Kalau itu saja tidak mau, itu saja tidak kemudian kita lakukan, maka kita akan kehilangan kesempatan. Kita akan kehilangan momentum di mana kita itu memang harus sebagai orang tua harus suka menasihati dan mengarahkan anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya terangkan ini bermanfaat, tapi lebih baik ini tak bacakan satu lagi. Yang terakhir sebenarnya sudah saya singgung tadi di awal-awal, di antara pilar penting juga adalah qudwah hasanah. Orang tua itu harus jadi contoh. Jangan pernah kita mimpi di siang bolong, pengen anak-anak kita sukses menjadi anak-anak yang soleh-solehah, tetapi kita sama sekali tidak ada upaya untuk kita juga menjadi soleh dan soleha. Itu namanya mimpi di siang bolong. Ya, nggak apa-apa Ustadz, yang penting anak saya pinter mondok. Lah kalau jenengane tidak rajin sholat, tidak rajin mendoakan, terus bagaimana caranya nanti Allah akan menganugerahkan panjenengan anak soleh dan soleha? Makanya mulai juga jadilah contoh yang baik buat anak-anak kita. Ustadz, tapi kan anakku rak ngerti. Anakku cuma satu di pondok, aku neng omah dangdutan karo bojoku ya rak ngerti. Begitu Pak? Enggak boleh. Kalaupun kita itu tidak dilihat anak-anak kita, Allah melihat kita. Maka Allah nanti akan memantaskan dengan cara kalau kita adalah orang yang baik, maka Allah akan anugerahkan anak-anak kita juga baik sebagaimana kita. Kalau kitanya buruk, kitanya lalai, kitanya nggak mau ibadah, kitanya nggak mau berdoa, mau dipondokkan pondok sebagus apapun, bisa jadi anak kita justru malah waliyadzubillah jadi orang yang pinter tetapi malah keblinger. Yang kita pengenkan untuk anak-anak kita ini apa sih Pak sebenarnya? Sekedar pinter atau pinter yang berakhlak mulia? Pinter yang berakhlak mulia, yang hatinya baik. Maka satu-satunya cara adalah mencontohkan kepada mereka walaupun tak terlihat. Apalagi terlihat, yang tak terlihat saja pengaruh, apalagi yang terlihat. Ya, orang tua itu Pak, yang tak terlihat aja bisa pengaruh. Orang tuanya suka sedekah, nggak pernah dilihat oleh anaknya. Orang tuanya suka sedekah, Allah akan beri kebaikan untuk anak kita. Orang tuanya sholat malam, anaknya insya Allah nanti akan dianugerahkan kebaikan. Ini yang gak terlihat. Apalagi yang terlihat dari cara bicaranya, cara bermuamalahnya, yang terlihat oleh anak-anak kita itu akan lebih berpengaruh. Maka mudah-mudahan apa yang sudah diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Razak ini bermanfaat untuk kita semuanya.
Dan kita akhiri pada kesempatan siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.